Novar, sejumlah aktor politik yang ingin menggulingkan pemerintahan Jokowi Yusuf Kala berhembus makin kencang. Rencana aksi 2 Desember yang mendesak penahanan Ahok dipandang akan menjadi pemicu memuluskan skenario penggulingan pemerintahan Jokowi. Aksi massa yang menuntut penyelesaian kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki Cahayapurnama rencananya akan kembali digelar pada 2 Desember mendatang. Massa yang tidak hanya puas dengan penetapan tersangka terhadap Ahok ini menuntut agar Ahok segera ditahan. Kali ini kabarnya aksi tersebut tak hanya akan diikuti oleh sejumlah ormas Islam. Gerakan buruh dan kelompok pro-demokrasi juga dikabarkan akan ikut serta. Namun polisi mencium aksi 2 Desember nanti tidak serta-merta hanya untuk meminta agar Ahok segera dipenjara. Polri bahkan telah lama mengendus upaya lain yang lebih besar, yakni untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Bahkan menurut Kapolri, upaya makar itu telah disusun secara strategis. Mereka yang berada di balik aksi makar itu bahkan telah menggelar sejumlah rapat-rapat gelap dengan berencana menguasai DPR dan objek vital lainnya. Upaya menggoyang pemerintah juga telah disadari oleh Presiden Joko Widodo pasca demo 4 November lalu. Apalagi saat demo yang berakhir ricu itu, Jokowi sempat menyebut bahwa aksi tersebut telah ditunggangi aktor politik. Setelah itu, Jokowi langsung turun untuk melakukan konsolidasi dengan sejumlah tokoh bangsa, kalangan ulama, serta sejumlah organisasi massa. Presiden sebagai Panglima tertinggi militer juga melakukan konsolidasi ke sejumlah markas pasukan khusus TNI dan Polri. Partai-partai pendukung pemerintah juga melakukan hal serupa dengan terus merapatkan barisan memperkuat pemerintah. Dalam 3 hari terakhir, setidaknya sejumlah pentolan partai pendukung pemerintah berembuk bersama untuk menentukan arah penguatan koalisi di pemerintahan. Hari ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menyambangi Istana Negara bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan itu juga disebut-sebut sebagai upaya pemetaan kelompok partai pendukung setelah kabar upaya makar semakin kencang berhembus. Tentu saja masyarakat berharap upaya penggulingan itu tidak benar-benar terjadi. Sebab sudah barang pasti, hal itu akan berdampak luas bagi keutuhan bangsa. Kini tugas polisi dan TNI semakin berat untuk memastikan ancaman itu tidak akan datang. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Sementara itu, pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan tim Cyber Patrol Kepolisian telah menyelidiki dan memiliki data terkait penyebar isu rasmani di media sosial. Polri akan mengusut tuntas oknum yang berusaha menimbulkan keresahan di masyarakat menyusul aksi massa 25 November. Dalam pengambilan uang, tabungan, dan sebagainya. Karena informasi yang beredar itu tidak mendasar dan dikeluarkan oleh pihak-pihak yang ingin dengan sengaja mempunyai tujuan-tujuan untuk merusak, memiliki tujuan-tujuan menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu termasuk perekonomian negara kita. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan langkah-langkah penyelidikan. Saya tidak bisa sampaikan pihak mana yang terdeteksi, tetapi unit cybercrime kita sudah pegang data. Sudah. Rumah untuk semua. Itu yang coba disampaikan Singapura di tempat yang bernama Enabling Village ini. Di sini disediakan tempat bagi tumbuh kembangnya teknologi ramah difabel. And can you explain to me about the automation system in this living room? Yeah, sure. Room? So basically, the climate in this room can actually be controlled through the computer here. So for example, I can turn on the lights, okay, and also I can control the blinds. Okay. The blinds over here. So this is the convenience of having a home automation system for people who are on a wheelchair. Selain berinovasi dalam otomasi, rumah ramah difabel di sini juga diciptakan teknologi sederhana agar anak-anak dengan keterbatasan dapat memainkan mainan yang biasanya hanya bisa dimainkan oleh anak-anak tanpa keterbatasan. Sekarang bayangkan kemudian saya adalah orang yang duduk di atas kursi roda, kemudian saya ingin
berganti baju ya dengan tuas yang ada di tengah ini memungkinkan saya untuk menarik bagian tuas, kemudian saya akan mengambil pakaian yang akan saya pakai. Contohnya adalah seperti ini, tanpa mengharuskan orang yang duduk di kursi roda tersebut untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. Ya, cukup simpel, tapi ini adalah satu ide yang betul-betul bisa membantu ya. Wiki Ardian, Yudi Ardian, Singapura, Berita 1. Novar, sejumlah aktor politik yang ingin menggulingkan pemerintahan Jokowi Yusuf Kala berhembus makin kencang. Rencana aksi 2 Desember yang mendesak penahanan Ahok dipandang akan menjadi pemicu memuluskan skenario penggulingan pemerintahan Jokowi. Aksi massa yang menuntut penyelesaian kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki Cahayapurnama rencananya akan kembali digelar pada 2 Desember mendatang. Massa yang tidak hanya puas dengan penetapan tersangka terhadap Ahok ini menuntut agar Ahok segera ditahan. Kali ini kabarnya aksi tersebut tak hanya akan diikuti oleh sejumlah ormas Islam. Gerakan buruh dan kelompok pro-demokrasi juga dikabarkan akan ikut serta. Namun polisi mencium aksi 2 Desember nanti tidak serta-merta hanya untuk meminta agar Ahok segera dipenjara. Polri bahkan telah lama mengendus upaya lain yang lebih besar, yakni untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Bahkan menurut Kapolri, upaya makar itu telah disusun secara strategis. Mereka yang berada di balik aksi makar itu bahkan telah menggelar sejumlah rapat-rapat gelap dengan berencana menguasai DPR dan objek vital lainnya. Upaya menggoyang pemerintah juga telah disadari oleh Presiden Joko Widodo pasca demo 4 November lalu. Apalagi saat demo yang berakhir ricu itu, Jokowi sempat menyebut bahwa aksi tersebut telah ditunggangi aktor politik. Setelah itu, Jokowi langsung turun untuk melakukan konsolidasi dengan sejumlah tokoh bangsa, kalangan ulama, serta sejumlah organisasi massa. Presiden sebagai Panglima tertinggi militer juga melakukan konsolidasi ke sejumlah markas pasukan khusus TNI dan Polri. Partai-partai pendukung pemerintah juga melakukan hal serupa dengan terus merapatkan barisan memperkuat pemerintah. Dalam 3 hari terakhir, setidaknya sejumlah pentolan partai pendukung pemerintah berembuk bersama untuk menentukan arah penguatan koalisi di pemerintahan. Hari ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menyambangi Istana Negara bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan itu juga disebut-sebut sebagai upaya pemetaan kelompok partai pendukung setelah kabar upaya makar semakin kencang berhembus. Tentu saja masyarakat berharap upaya penggulingan itu tidak benar-benar terjadi. Sebab sudah barang pasti, hal itu akan berdampak luas bagi keutuhan bangsa. Kini tugas polisi dan TNI semakin berat untuk memastikan ancaman itu tidak akan datang. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Sementara itu, pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan tim Cyber Patrol Kepolisian telah menyelidiki dan memiliki data terkait penyebar isu rasmani di media sosial. Polri akan mengusut tuntas oknum yang berusaha menimbulkan keresahan di masyarakat menyusul aksi massa 25 November. Dalam pengambilan uang, tabungan, dan sebagainya. Karena informasi yang beredar itu tidak mendasar dan dikeluarkan oleh pihak-pihak yang ingin dengan sengaja mempunyai tujuan-tujuan untuk merusak, memiliki tujuan-tujuan menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu termasuk perekonomian negara kita. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan langkah-langkah penyelidikan. Saya tidak bisa sampaikan pihak mana yang terdeteksi, tetapi unit cybercrime kita sudah pegang data. Sudah. Rumah untuk semua. Itu yang coba disampaikan Singapura di tempat yang bernama Enabling Village ini. Di sini disediakan tempat bagi tumbuh kembangnya teknologi ramah difabel. Rowan, can you explain to me about the automation system in this living room? Yeah, sure. So basically, the climate in this room can actually be controlled through the computer here. So for example, I can turn on the lights, okay, and also I can control the blinds. Okay. The blinds over here. So this is the
convenience of having a home automation system for people who are on a wheelchair. Selain berinovasi dalam otomasi, rumah ramah difabel di sini juga diciptakan teknologi sederhana agar anak-anak dengan keterbatasan dapat memainkan mainan yang biasanya hanya bisa dimainkan oleh anak-anak tanpa keterbatasan. Sekarang bayangkan kemudian saya adalah orang yang duduk di atas kursi roda, kemudian saya ingin berganti baju ya, dengan tuas yang ada di tengah ini memungkinkan saya untuk menarik bagian tuas, kemudian saya akan mengambil pakaian yang akan saya pakai. Contohnya adalah seperti ini, tanpa mengharuskan orang yang duduk di kursi roda tersebut untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. Ya, cukup simpel, tapi ini adalah satu ide yang betul-betul bisa membantu ya. Wiki Ardian, Yudi Ardian, Singapura, Berita 1.